bersyukur kepadamu. Selamatkan Tuhan karena kebaikan, karena pengorbanan. Kami bersyukur, merasa syukur. Ajar kami hari ini Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti akan pengorbanan mereka. Kami memberikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Oke. Easter biasanya ya begitu saudara. Gereja juga tidak banyak orang. Ya bagus. Mana-mana saja. Oke, saudara. Banyak orang mungkin holiday. Saudara tahu itu? Banyak yang holiday. Toko-toko tutup, saudara tahu kemarin. Hari Jumat. Tapi orang-orang bikin apa, saudara? Ya, liburan, jalan-jalan, saudara. Tapi tidak akan Tuhan. Kalau kita bilang kita bersyukur ke umur itu, kita pasti ada di sini. Ya, kita pasti datang kepada Tuhan. Betul? Oke, nah kita hari ini hari apa? Kebangkitan Kristus. Semua orang bersuka cita, kita sudah nyanyi, pokoknya kita bersuka cita. Tapi apakah betul-betul kita itu percaya kalau Yesus bangkit? Itu menjadi satu persoalan yang besar, saudara. Banyak orang Kristen yang cuma merayakan, ikut-ikutan, oke? Ya. Kalau banyak yang orang Kristen juga percaya sungguh-sungguh, kan tidak ada di luar sana. Nah, tapi tidak bisa dipersalahkan, saudara, karena kalau saudara tahu firman Tuhan, kalau saudara baca firman Tuhan di dalam Markus, saudara, saya tidak itu, tapi berapa kali Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia kasih apa tuh pernyataan kepada murid-murid. Dia mengajar kepada murid-murid bahwa dia akan dibunuh dan dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara tahu berapa kali? Oke, apa? Tahu apa? Sebelum dia mati dibunuh di atas kayu salib, saudara, 3 kali dia ngomong kepada murid, saudara. Oke, saudara bisa catat, saudara, kalau mau saya bacakan juga tidak apa-apa, tidak usah itu. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 dia bilang, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oke? Catat itu, saudara, jadi saudara. Oke, kedua kalinya sama aja, Markus pasal 9 ayat 31. Oke, dia bilang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Oke? Tiga kali. Markus pasal 10 ayat 32, kalau saya 32 sampai 34, ini panjang tapi saya baca mungkin ayat yang ayat 33. Oh, apa 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Yes? Oke, jadi saudara, kita kan dengar cerita, tapi percaya belum tentu percaya, betul nggak? Karena saudara, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius, saudara misalnya, Matius pasal yang ke-28, kita lihat bagaimana murid-murid yang sudah diberitahu, termasuk itu ibu-ibu, Maria Magdalena, ibunya Tuhan Yesus, semua orang tahu sudah, murid-murid yang mengikuti dia sudah beritahu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Matius 28 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar
pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Oke. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu. Ini dia berbalik. Yes. Kalau mereka tahu, mereka percaya, mereka ingat, ya. Mereka tidak akan pergi ke kubur, toh. Kan tahu Yesus akan bangkit, tetapi mereka pergi. Dan kubur itu saudara dijaga, saudara. Nah, murid-murid Tuhan tidak percaya. Tapi imam-imam, tua-tua, oke, mereka semua percaya. Tahu, makanya mereka tahu penjaga-penjaga di situ. Ya. Waktu mereka datang penjaga ketakutan kan? Ada penjaga, saudara. Dan kalau saudara tahu ceritanya, waktu itu Yesus sudah tidak ada, itu mereka kasih uang kepada penjaga-penjaga itu, ya, supaya kasih uang. Oke, kalau ada yang tanya, oke, kamu katakan, murid-murid datang dulu, ya, Tuhan Yesus sudah diambil. Jangan bilang dia bangkit, ya, jangan bilang dia menghilang, karena mereka tidak mau. Makanya, jadi kita murid-murid Tuhan, kita merayakan ini. Yang saya mau tekankan ini, kita percaya sungguh-sungguh apa tidak. Jangan sampai kita seperti murid-murid, ya. Kita mesti belajar percaya. Kalau saudara kan tidak percaya, merepot saudara, oke? Nah, saudara tahu salah satu murid lagi, si Thomas bikin apa dia? Waktu Tuhan Yesus datang, ya, masuk pintu tutup, Tuhan Yesus masuk aja, dia masih tidak percaya, tahu? Ya, ada keraguan di dalam hatinya. Kita juga mungkin, saudara, kita nggak bisa bilang kita lebih hebat dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid yang hidup bersama Tuhan Yesus 3 tahun lebih itu, ya, bisa sampai ragu-ragu, sampai tidak percaya. Ya, apabila kita, betul. Tapi berbahagia kalau saudara percaya. Kalau Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, kalau dia bilang begini, supaya taruhlah jarimu di sini, oke, di atas hidung tangan, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Oke? Jadi banyak orang daripada kita, masih banyak orang yang mau lihat bukti. Banyak orang di dunia, saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan yang besar dimanapun, masih ada keraguan. Saudara tahu, mereka masih terus mencari kubur Yesus, okay? Dan mereka masih mencari-cari tulang-tulang Tuhan Yesus. Dan tahun 1980, saudara ada dengar berita bahwa ada yang bilang sudah ketemukan kubur Yesus, dan di dalam ada banyak-banyak peti-peti, okay? Dan mereka ketemukan tulang-tulang. Jadi mereka percaya mereka ketemukan tulang Yesus, berarti mereka bilang Yesus tidak bangkit, okay? Dia mati seperti saudara dan saya, saudara. Jadi kita mesti hati-hati, saudara, ikut Tuhan, ya kan? Sungguh-sungguh belajar percaya. Nah, terus apa tuh? Kata Yesus kepada terus Thomas menjawab. Waktu Yesus ngomong begitu, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Akhirnya dia percaya, saudara. Betul lah. Nah, Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, yaitu saudara dan saya. Kita kan tidak lihat, tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, ya, berbahagialah saudara. Tapi saudara tahu kan, kalau kita sungguh-sungguh percaya, ya, kita hidup kita beda. Kita punya hidup buah-buah dari kehidupan ini, ya, yang menunjukkan bahwa kita percaya, bukan mulut kita. Tidak bisa kita nyanyi haleluya puji Tuhan, oke, dia hidup, ya, cuma menyanyi. Tapi sungguh-sungguh ada perubahan di dalam kehidupan kita.
Kalau tidak ada perubahan, berarti kita tidak percaya. Betul? Harus ada perubahan, saudara. Kalau kita banyak orang Kristen, kita orang gereja, pergi gereja, tetapi kehidupannya dari dulu sekarang sama aja. Berapa puluh tahun. Sayang sekali, saudara. Kami tidak bisa mengubah manusia tidak bisa mengubah manusia. Perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Percaya itu harus masing-masing dari diri kita sendiri, betul? Cuma pergi gereja saja mah repot, saudara. Makanya kalau saudara mau belum bisa percaya, ngomong kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan. Ya, Thomas saja Tuhan tak marah, saudara, ya kan? Tuhan tak marah. Dia menyatakan sampai Thomas bisa percaya. Ya Tuhan, ya Allah. Nah, sekarang kita mau belajar, kita mau lihat firman Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus supaya kita tahu. Agak panjang, saya potong pendek sedikit, tapi kita perlu belajar supaya kita tahu persis. Ya, hari Jumat saya itu Sabtu mungkin saya minta khotbahnya Bapak Gembala. Hari Jumat, ya Jumat Agung, hari kematian. Saya mau dengar dulu, baru saya mau bikin ya, khotbah saya. Nggak ada. Cari ada. Saya WhatsApp anak buah Tuhan teman saya, katanya belum masuk katanya. Sabtu belum masuk ya. Saya pilih mau dengar tahu Bapak, ya jadi kita ya bisa tahu lah begitu. Nah. Jadi sekarang ini perhatikan firman Tuhan apa yang Paulus katakan. Jadi dia bilang 1 Korintus pasal 15. Oke. Oh, itu 1 Korintus pasal yang 15 saya ada. Oke. Sini dulu. Oke. Ayat 3 dulu. Ayat 3 sampai ayat ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500, 500 saudara, sekaligus saudara. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang saat Paulus menulis, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya dia menempatkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu dia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Jadi luar biasa, saudara. Kalau Paulus belum merasakan Yesus menampakkan diri kepadanya, saudara. Ya. Yesus menampakkan diri kepada saudara. Kita mesti melalui pengalaman kehidupan. Paulus tahu waktu dia jatuh samar gila, siapa yang berbuat itu? Dia percaya bahwa itu pekerjaan Yesus. Kita mesti ada pengalaman hidup. Kita nggak bisa dengar aja, dengar cerita, dengar dongeng, dengar hamba Tuhan ngomong, dengar ya cuma baca sebentar lalu. Harus ada Roh Kudus yang menyatakan kepada kita. Kita bertemu dengan Yesus, harus ada encounter dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak percuma saudara kita ikut-ikutan begitu saja. Kalau tidak ada saudara sesuatu. Kita terus lagi. Sama tetap 1 Korintus 15 saya loncat ayat 12 sampai 20 saudara. Saudara dengar baik-baik, Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya.
kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu. Jadi kita bukan hura-hura senang Yesus bangkit, tapi kita mesti mengerti benar-benar bahwa apa faedahnya atau dampaknya kebangkitan Yesus ini bagi kita. Jadi bukan hura-hura nyanyi-nyanyi, tapi harus mengerti benar-benar bahwa Yesus betul-betul kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kita. Dosa kita masih tetap tidak ada keselamatan. Ya, karena Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita di sana. Oke? Betul, menanggung dosa. Dia mati. Kalau tidak bangkit, berarti dosa-dosa masih ada di situ, toh. Belum ada keselamatan. Puji syukur kepada Tuhan kalau dia bangkit, saudara. Makanya kita ada hidup. Kalau tidak ada, terus dosa-dosa diampuni, kita hidup ada keselamatan, saudara. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan dia bangkit sendiri aja begitu. Katakan firman Tuhan, kita juga dibangkitkan. Orang-orang yang mati pun nanti akan dibangkitkan, saudara. Tuhan Yesus yang pertama dibangkitkan, dia nomor 1. Tapi nanti kita semua juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Yes, puji syukur. Kalau tidak kita dibangkitkan mau ngapain? Tinggal dalam kubur, saudara. Ya, kalau kita sampai tidak dibangkitkan, tapi yang saya bicarakan, ya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya itu luar biasa, saudara. Jadi saudara bersukacita karena dia hidup, maka kita akan hidup, betul. Dia dibangkitkan, kita pun nanti akan dibangkitkan. Kita mesti punya punya kepercayaan yang sungguh-sungguh. Oke, kita lihat yang ayat yang berikutnya. Pasal 15 tetap berkentus ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai manusia, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berapa banyak dari kita? Oke, kalau saudara betul-betul percaya ini, pasti kita tidak diam, toh. Ya, dia bilang jangan apa dia bilang? Oke, berdiri teguh, saudara. Kita teguh kuat di dalam Tuhan. Ya, tidak akan kita tidak akan jatuh, kita tidak akan mogok, kita tidak akan ogah-ogahan, ya kan? Udah disakitin orang sedikit, kurang dipedulikan di dalam jemaat, gereja, atau hamba-hamba Tuhan, ya seringkali kita sudah tidak teguh berdiri. Kita ini punya hidup ini tidak bergantung dengan orang-orang, saudara, ya. Bergantung kepada Tuhan, kepercayaan kita bahwa kita firman Tuhan yang Paulus bilang, teguh berdiri, saudara. Jangan goyah. Dibikin apapun jangan goyah, saudara. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kadang orang melayani Tuhan kalau sudah dibikin sedikit sakit hati sudah ogah-ogahan melayani, kan? Hitung-hitungan, saudara. Ada hamba Tuhan, saudara, pendeta, saudara, pernah berkata, minta appreciation, apa itu bahasa Indonesia? Apresiasi, apa itu bahasa Indonesia? Saya sudah lupa. Appreciation, pokoknya rasa berterima kasih kalau mereka sudah melayani. Saya melayani,
pokoknya saya melayani. Saya tidak boleh menuntut apa-apa dari saudara, karena firman Tuhan bilang saya harus giat melayani, karena melayani itu untuk Tuhan, saudara. Jadi kita tidak perhitungkan, walaupun kita melayani. Saudara tahu melayani, saya sudah pernah ngomong, saudara, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan itu ada orang yang perhitungan, kira mau mendapatkan sesuatu toh, dapat hormat, dapat pujian, ya appreciation, pokoknya mau yang begitu-begitu, mungkin dapat flus juga, ya kan? No, melayani pekerjaan Tuhan itu, saudara, memberi, sekali lagi saya ngomong, memberi, saudara, oke? Beri apa? Financial beri, tenaga beri, oke? Perasaan beri, waktu beri, semua beri. Karena kita melayani itu pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan. Betul nah. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita masih macam-macam, berarti menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Kita tidak percaya dia bangkit. Kita tidak percaya kalau satu waktu kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Tidak percaya, saudara. Dan makanya hidup asal-asal aja. Ya. Kita mesti hidup benar-benar. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita betul, kita harus hidup kudus. Kita belum sempurna. Ya, saya tak menuntut bilang kita harus sempurna, tetapi Tuhan menuntut kudus. Kudus itu bukan saudara mesti pergi di atas sana, hidup suci, berdoa terus sampai berapa puluh jam, ya kan, ya, berpuasa. No, hidup kudus itu ya itu, saudara, tinggalkan dunia dan hidup ikut firman Tuhan. Itulah cukup, saudara, ya, cukup. Jadi bukan bilang sempurna belum bisa, tapi pelan-pelan kita menuju ke sana. Ya. Kita tinggalkan dunia ini, saudara. Kita hidup di dunia tapi bukan asal dari dunia. Kita nanti mau hidup di sana bersama-sama dengan dia. Yes? Jadi jangan apa tuh. Pokoknya jerih payah kita semuanya tidak sia-sia, karena satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi tanamkan di dalam hati pikiran kita, ya. Jadi kalau melayani ini bukan supaya orang lihat, ya kan, atau menyenangkan manusia, menyenangkan hamba Tuhan, menyenangkan. No. Kalau saudara melayani karena menyenangkan seseorang, ya, saudara akan kecewa. Karena manusia di dunia belum sempurna, bisa mengecewakan kita. Tapi kita melayani untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Dia bilang, kalau kita bekerja juga, saudara bekerja, ya, dia bilang. Kalau saudara bos, saudara bengis, jahat, oke? Firman Tuhan bilang apa? Kita keluar dari kerjaan, kita maki-maki dia, no, kita harus bekerja dengan baik, setia, menghormati dia. Karena apa? Kita tahu kalau kita bekerja untuk Tuhan. Jadi Tuhan pesankan di dalam hidup kita, pikiran kita ini, apa saja kita bekerja untuk Tuhan, ya. Saudara, apa saja saudara. Saudara kasih minum, ya, secangkir kepada orang, ya, air. Saudara melayani Tuhan, kan? Ya. Saudara memberi pakaian satu botol kepada orang, ya. Saudara melayani Tuhan. Apa saja yang saudara kerjakan. Tidak usah besar-besar. Tuhan tidak bilang kalau saudara kasih persembahan $1,000, ya, yang banyak, yang terbanyak itu saudara melayani. Tidak ada di firman. Tidak ada. Tapi saudara bilang, kasih satu cangkir, ya, satu cangkir air saja. Saudara berkunjung ke saudara-saudara yang sakit, ya, saudara yang kesusahan, mungkin ada di tahanan atau apapun, ya, itu saudara melakukan untuk Tuhan. Tuhan bilang. Jadi melayani jangan mengeluh. Makanya Paulus di akhirnya dia bilang, pokoknya kita lihat, teguh berdiri, jangan goyah, tetap setia kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi, kebangkitan Tuhan itu sungguh-sungguh buat kita beruntung, kita luar biasa, yes. Karena kita tetap ada dosa tuh, yang dosa sudah tidak ada, ya. Keselamatan tidak ada, okay. Yesus pergi, itu apa? Ya, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan itu buat kita itu luar biasa, saudara. Karena apa tadi dia bilang kita ada dengan Roh Kudus. Dia pergi, kalau Tuhan Yesus bilang begini, kalau saya tidak pergi, ya, nanti Roh Kudus tidak datang. Saya pergi, saya akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur, oke? Ya, dia datang buat kita. Jadi berarti Yesus sudah pergi, sudah mati, sudah bangkit. Roh penghibur ada bersama kita, betul? Jadi kita bisa, kita tidak perlu mengeluh, saudara.
Kita tidak perlu sebenarnya hidup mengeluh, saudara. Orang Kristen, saudara, dengan hamba Tuhan yang besar itu lagi problem. Karena apa? Hamba Tuhan besar punya gereja yang berapa banyak seperti besar. Stres, minum obat apa? Anti stres, oke? Terus kebiasaan orang bule minum mabok alkohol, terus katanya jadi berbuat yang tak karuan, ya kan? Oke, saudara, ada dengar begitu? Dengar, hamba Tuhan. Saya tidak ngomong apa, bukan mau menjadikan hamba Tuhan, tapi mau kasih tahu saudara, oke? Yang ada hamba Tuhan yang stres, ya, melayani bagaimanapun, ya, tak pernah stres, saudara. Tidak tidur, ini tidak tidur berapa hari, ya, saudara, tidur sedikit, saudara, oke? Masih, pokoknya apa saja. Hari Jumat, hari Kamis saya masih bikin kue banyak buat di gereja karena ada apa hari Jumat, ada hari Jumat Agung. Habis itu semalam kan kita sama anak-anak kumpul di rumah sampai jam berapa? Saya tidur jam 3. Oke, tidak apa-apa. Nah, kelihatan stres tuh, saudara, karena kita ada Roh Kudus, ya kan? Kita tidak ada stres, saudara, karena Tuhan bilang begini, datanglah kepadaku kamu yang melintasi sulam, ya kan? Ya, Tuhan akan kasih kita kelegaan. Jadi cari Tuhan, jangan mengeluh datang orang ya kan? Sudah melayani Tuhan aja, sudah ngomel, saya capek, saya masak. Ya, ada teman begitu, dia bilang ini kejadian, saudara, saya kasih tahu supaya tahu. Saya sudah khotbah, saya sudah main musik lagi, okay? Terus saya mesti ajar anak-anak muda lagi di kelas, ya. Tapi tidak pernah diapresiasi. Ya ampun, itu saudara, jangan, oke? Kalau ada yang itu merasa begitu, jangan, saudara. Lebih banyak pelayanan, lebih banyak berkat, oke? Tidak pernah capek. Kira-kira ini hamba Tuhan tidak capek, ya? Saudara kira hamba Tuhan enak aja dia datang bicara. Jadi yang bikin ini siapa? Dia datang sendiri. Persiapkan buat kasih tahu saudara itu yang gampang, saudara. Kita tidak mau ngomong sembarang. Kita mesti baca, ya. Baru tahu kebenaran firman Tuhan, baru bicara. Ya, jadi kalau saya ngomong itu selalu ada firman Tuhan, saudara, jangan bilang, aduh firman Tuhan terlalu banyak. No, karena saya tidak bisa ya memberikan kebenaran, hanya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang bisa bawa kita kepada kesempurnaan. Firman Tuhan yang dapat koreksi kita, betul lah, bukan Yasmin Aisyah. Ya, jadi saudara mesti sering baca ya waktunya. Oke, terus tadi saya hendak kasih, jadi. Oke, saya baca aja tadi. Tadi itu Yohanes itu dia bilang, Yohanes 16 ayat 7 kalau saudara mau catat, mau lihat. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah ada. Kita perlu sekali itu Roh Kudus. Saudara, kalau hidup ikut Tuhan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak benar. Saudara akan tersesat. Makanya minta Roh Kudus. Kalau saudara rasa belum ada pimpinan, itu pengalaman saudara, oke? Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita bilang terima, tetapi kalau kita tidak terapkan dalam hidup saudara, kita nggak bisa tahu. Ya, kita nggak bisa tahu. Kita harus terapkan terus. Ada kesulitan apa? Jadi umpamanya saya juga. Saya kerjakan firman. Tetapi Tuhan, saya minta Tuhan tolong, ya, urapi Roh Kudus. Karena saya bukan ahli, ya, bagaimana? Ya, Roh Kudus mesti tolong saya supaya apa yang saya bicara itu benar sesuai dengan Tuhan mau. Itu loh. Dan perlu Roh Kudus, oke? Jadi Tuhan pergi itu, ya, bangkit itu kita dapat keuntungan, saudara. Dosa kita diampuni, kita dipenuhi oleh dapat Roh Kudus kalau saudara menerima. Ya, Tuhan bilang dia utus, kalau dia kirim utus Roh Kudus datang. Tapi kalau Tuhan kasih, saudara tidak terima, ya tidak dapat dong, ya kan? Saudara harus terima dong, ya. Nah itu tugas kita, saudara. Roma 4 ayat 24-25 dikatakan begini. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran
itu dia mati, tanggung dosa-dosa kita, pelanggaran kita, tapi dia memberikan, membenarkan kita waktu dia bangkit. Dan kita terima enak-enak, saudara. Kita tidak perlu susah-susah atau mati. Yohanes 18 ayat 18-19, saudara, saya baca, saudara tinggal catatan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah, ini luar biasa, oke? Sebagai anak, sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Oke, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Nah, ini luar biasa. Sebab dia itu, ada hari esok. Dia hidup, kita pun hidup, Tidak ada takut, ya. Tidak ada lagi, tidak gentar. Karena kita hidup bersama-sama. Dunia tak bisa percaya, dunia tak bisa lihat, saudara. Maafkan itu, masih banyak orang di sana tak bisa percaya. Mereka ikut-ikutan dunia, ikut-ikutan merayakan Paskah, merayakan Easter. Tetapi mereka tidak percaya, saudara pegang. Jadi saudara ingat baik-baik. Ingat dan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Syukur kita itu, syukur apa tadi kita sudah nyanyi, bersyukur karena Yesus mati karena pelanggaran kita. Tapi Yesus bangkit supaya membenarkan kita. Ya, luar biasa kan? Kita yang berdosa begini, ada yang mau mati buat kita, ya, dan membenarkan, berikan hidup buat kita. Itu kan luar biasa, saudara. Syukur itu, ini semua kita baca, kita mesti mau syukur kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dapat di mana? Nenek moyang kita, orang tua kita nggak ada yang pergi ke sana sediakan tempat bagi kita. Benar? Makanya bersyukur. Jadi setiap kali saudara bilang mau bersyukur atau mau menyanyi atau mengucapkan syukur, menyembah Tuhan, mengerti dulu syukur apa Tuhan bilang. Saudara kalau terima kasih Ci Jasmine, terima kasih apanya? Gitu. Ada benefit apa? Ya. Ada keuntungan, baru minta terima kasih dong. Terima kasih Ci Jasmine sudah khotbah. Dapat apa? Dapat apa kan nggak bisa terima kasih, ya kan? Kalau ada dapat sesuatu, ya pelajaran, baru terima kasih, yes. Jadi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Dia pasti maafkan. Boleh menyanyi satu yang maksud, bersyukur, atas kebaikan Tuhan, Kebaikan apa? Ya ini kebaikan. Saudara sudah punya tempat. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara tidak ada tempat di sana. Ya, kita tetap binasa, saudara. Punya tempat di surga, saudara. Makanya bersyukur dan hidup benar. Ya, orang sudah sediakan apakah saudara, orang tua kasih tinggal saudara harta di dunia, ada kita saudara terima kasih Papa Mama. Ya. Jadi Tuhan kasih tempat kita, di mana dia berada, kita akan berada bersama-sama dengan dia. Yes. Dan luar biasa, saudara, hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan. Masih banyak lagi kalau saudara mau cari ya tentang kebangkitan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa benefit bagi kita dalam kebangkitan Yesus. Jangan hanya bangkit aja, kita nggak tahu apa-apa. Kita mulai. Saya tahu ini kan berarti. Nah. Ya, sekarang kita lihat lagi, sudah tadi sudah Yakobus ya, 1 Korintus, Paulus penyahadat sudah bisa mengerti kan? Jadi kalau saudara ingat baru puji Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan sudah memanggilkan. Ya Tuhan Yesus kalau nanya kita sia-sia aja, percaya, sia-sia aja ke gereja, ya. Tuhan cuma saudara tinggal aja di rumah, senang-senang tidur, ya, yes, dan bersyukurnya. Nah sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Saya mau baca 1 Petrus. Saya baca dari ayat yang ketiga aja sampai 9. Saudara bisa baca di rumah yang lain. Ayat yang ketiga, 1 Petrus pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke? Jadi kebangkitan Yesus, oke? Itu yang memberikan kita hidup kembali, kehidupan, lahir baru, saudara. Oke? Lahir baru, saudara. Kalau tidak lahir baru, saudara nggak bisa sampai. Saudara mengerti lahir baru, itu hidup sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Kalau kita bilang begini, kalau orang yang lahir cuma sekali, ya akan dua kali, dia akan mati dua kali. Saudara bisa mengerti? Mengerti maksud saya? Orang yang lahir sekali, mati dua kali. Kalau orang yang lahir dua kali, mati cuma sekali. Apa-apaan, bisa mengerti ya? Jadi saudara, kalau saudara tidak lahir kembali, kita sudah lahir tadi ya, dan mama toh, tapi kita harus lahir kembali, betul? Harus lahir kembali. Jadi dua kali kita lahir. Jadi kita itu sudah mati dua kali. Besok-besok kita mati, tubuh kita mati, ya tapi roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang yang mati, yang lahir cuma sekali, oke? Tidak lahir dua kali, dia tidak percaya, tidak ada kelahiran baru, tidak ada pertobatan, ya dia akan mati dua kali. Yaitu mati secara tubuh dan dia ada mati di neraka, menderita. Saudara bisa mengerti, ya. Jadi ingat baik-baik. Jadi kalau belum lahir baru, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya ini dan bertobat. Orang kalau lahir baru hidupnya berubah, ya, berubah tuh hidup. Tidak bisa sama, saudara. Kalau kita dari periksa diri, bukan periksa orang lain, ya, saudara ya. Periksa diri kita, sejak kita ikut gereja atau sejak kita dibaptis, hidup kita ada perubahan apa enggak? Gitu. Ada pertumbuhan enggak? Seperti anggap aja lahir secara jasmani, kan masih ada pertumbuhan. Kalau tidak bertumbuh rohani, tubuh kita, bayi tidak bertumbuh berarti target, toh. Kalau bayi saudara punya anak yang tidak bertumbuh kecil-kecil terus, ya berarti sakit, toh. Tidak benar, tak sehat. Begitu juga dengan rohani, ya rohani kita. Kalau kita lahir baru secara rohani, ya rohani kita harus bertumbuh. Kalau rohani kita tidak bertumbuh, ya kita ditangkap juga. Ya, makanan apa empuk, makan bubur aja. Tidak bisa makan makanan yang keras, tidak bisa terima. Kalau orang ngomong yang kasih firman yang keras, tersinggung. Ya, tak bertumbuh. Rohaninya, ya itu tanda, saudara. Ya, tak bertumbuh. Jadi harus lahir kembali, saudara. Lahir baru, saudara, lahir baru. Kalau lahir baru itu, kan dia bilang, kalau itu sudah yang lama sudah berlalu, kita tinggalkan yang lama, betul? Dan kita kenakan yang baru. Kalau kita lahir baru itu mati, dikuburkan bersama-sama Yesus dan kita bangkit hidup baru. Ya. Nah kalau hidup baru itu saudara terus masih sama terus, yang jahat masih jahat, yang suka mati masih suka mati, yang suka ribut sama teman-teman masih suka ribut, yang gosip masih suka gosip, yang fitnah orang, ngomong kejelekan orang, ya kan? Perhitungan segala-galanya, pokoknya hidup yang begitu berarti tak benar dong, ya. Makanya sendiri yang mesti periksa. Ya, kalau kita itu namanya mesti ada buah-buah, ya. Buah-buah pertobatan itu mesti kelihatan, saudara. Jadi kita mesti rasakan bangga dengan hidup. Saudara nggak tahu, saudara kalau saya bilang saudara bangga dengan hidup saudara selama memberi hidup kepada Yesus selama saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru, saudara ada rasa bangga apa dengan hidup? Bangga nggak? Saya bangga hidup saya. Saya nggak lupa hidup saya yang dulu. Oke? Jadi kalau orang-orang yang zaman dulu yang sebelum saya bertobat kalau kenal saya di timur sana, ini Aci melayani Tuhan. Aci dulu masih sekolah jahat setengah mati, berkelahi dengan orang, cekek orang, ya kan? Oke, ini Aci, oke? Masih jahat, saudara. Ya, itu suka melawan orang tua, ya, macam-macam, ribut sini, ribut sana. Tetapi saya jatuh Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Tak ada musuh, ya, tak ada musuh, saudara. Tak ada yang saya sudah bilang kepada ngomong di sini.
Kalau saya banyak musuh, saya di sini, saya mau lihat di sini, tidak suka. Melihat sini, ada lagi yang tidak enak. Mau di situ, ada yang jahat lagi. Mau lihat kemana? Mau jalan kemana? Mau happy bagaimana? No, kalau lihat ini senyum semua manis, oke? Semua manis-manis ya. Semua ini teman saya, manis-manis. Mesti ada perasaan begitu, mesti ada perubahan hidup gitu loh. Jangan suka ribut, suka ngomong orang, suka cari salah orang. Bagaimana itu yang lama kan? Ya. Kita yang lama itu jelek karena kita di luar Tuhan, itu kita tidak ada arti apa-apa. Kita di luar Tuhan itu jelek, saudara. Oke. Ini di dalam rumah tangga, oke. Bisa banting-banting, saya sudah cerita atau ya, bisa banting panci, oke. Bisa banting macam-macam, saudara. Macam-macam. Bisa marah. Tapi sudah lahir baru, kita hidup kehidupan Tuhan Yesus. Okay? Kita mau hidup belajar kan, saya bilang. Kalau kita yang sungguh-sungguh merasa sudah ada di dalam Kristus, okay? Kita harus ditulis dalam firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat berapa saya tunggu supaya saudara tahu. Surat Yohanes, saudara. Ini saudara ingat baik-baik dari saudara. Saya harus ini saudara saya. Oke. Yohanes mana dia? Oke. Satu surat Yohanes, oke? 1 Yohanes surat yang pertama, pasal yang kedua ayat yang ke-6, dia bilang begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya sudah pernah ngomong di sini, wajib saudara. Jadi kalau saudara sudah hidup dengan Tuhan, sudah lahir baru, itu sudah masih hidup, oke, di dalam Tuhan. Dan saudara bilang saudara sudah lahir baru, saudara wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi belajar Kristus hidup bagaimana? Dia yang dari surga merendahkan diri, oke, tidak menganggap kesetaraan dengan ya Bapa. Dia mau jadi sama seperti manusia, datang cuci kaki murid-murid, oke. Dia pokoknya merendahkan diri seperti manusia, jadi hamba sampai mati di atas kayu salib, saudara. Mana? Wajib saudara belajar Tuhan Yesus punya hidup. Jadi kalau saudara mau marah orang, pikir Tuhan Yesus marah enggak? Firman Tuhan bilang kalau dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia yang tidak berdosa, pokoknya dia dibikin seperti orang berdosa, tapi dia tidak mencaci maki kembali kan? Ya, kalau kita enggak, orang caci maki, orang bongkar, orang caci maki, baru ngomong satu kata aja, kita sudah nggak terima. Ngomong apa? Kalau ngomongin saya, makanya kita maki-maki lagi. Betul? Nah berarti itu masih hidup yang lama kan? Hidup yang baru enggak. Jadi kita ingat, oh iya, orang maki-maki saya. Ya, kesel juga saudara, bukan ya, kesel. Tapi pikir kembali, oh ya Tuhan Yesus sudah membalas. Disiksa dia, tak dendam, tapi tidak apa-apa. Oke? Nah, jadi kalau kita pikir Tuhan Yesus bagaimana kan kita jadi baik toh, jadi sama. Nah ini namanya kalau kita hidup demikian, namanya kita percaya bahwa dia mati dan telah bangkit dan memberi hidup kepada kita. Ini bersyukur itu, ya Tuhan. Jangan anak-anak jadi baptis terus saya percaya Tuhan Yesus yang di gereja, oke? Ya, tak pikir pengorbanan Tuhan itu berapa banyak, saudara. Ya, ikut Tuhan tidak usah korban, tidak usah bayar apa-apa, saudara. Tapi Yesus yang mati itu dia korbankan darahnya sampai habis-habisan, saudara. Ya, dia tinggalkan segala-galanya. Siapa sih yang melakukan demikian? Ya, bersyukur kita. Oke. Nah, sampai di mana dia kita? Oke. Hidup penuh pengharapan, saudara. Tadi kita sudah bilang, kita sekarang hidup karena Yesus mati, oke? Dia berikan kita kelahiran kembali. Kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus tidak pernah punya rancangan yang kecelakaan, tapi rancangan hidup kita penuh pengharapan. Ya, jadi kita jangan putus asa, tidak pernah putus asa, tidak pernah pikir putus asa. Mana Tuhan, sabar. Ya, kita hidup dulu, kita punya tugas. Ya, Tuhan sudah melakukan, Tuhan punya kan.
Sekarang kita yang ada di dunia akan mau mencapai lagi bersama dengan Tuhan, kita mesti lakukan kita punya. Jangan enak-enak aja mengharap Tuhan Yesus yang kerja semua. Kita kan bukan robot, ya. Kita tidak mau dibikin jadi robot. Tuhan itu beri kebebasan kepada kita, ya. Sebenarnya kita sudah tidak berdosa lagi kan. Tuhan sudah angkat. Jadi kita sebenarnya itu kalau lahir baru, benih Allah itu tidak ada dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita masih, namanya hidup di dunia yang jahat ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa, saya katakan. Tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Saudara, kalau kita ada melakukan apa yang kita tahu itu dosa, jangan tinggal di dalam, jangan terus. Kita lepaskan, kita minta ampun Tuhan. Saya paling suka, saya sudah kasih ingat itu ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jangan lupa, setiap hari saudara saya pakai, setiap hari, tengah malam, pagi-pagi mau tidur, pagi-pagi aja kan kita bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya ada bikin salah. Tadi kan sudah minta ampun dosa kan, ya tadi Ibu Ruth bilang kalau kita sebelum datang sini kita ada buat dosa, Tuhan ampuni sebelum kita beribadah, betul? Jangan beribadah, pokoknya sih kita mau gimana aja, mau naik mobil mau keluar kemana, Tuhan kalau saya ada salah apa, Tuhan ampuni saya. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu kita salah apa ya kita bilang gitu. Tadi saya sudah marah si A atau si B atau tadi apa, saya itu selalu Tuhan. Kalau saya ada keangkuhan, kalau saya itu melayani, saya itu mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya melayani itu saya mengharapkan sesuatu dari manusia. Tuhan ampuni saya, betul? Saya cuma mau melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu. Jadi kita hidup hanya menyenangkan hati Tuhan. Betul, kalau kita menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan semua kan, baru menyenangkan. Karena Tuhan bilang hidupmu bukan milikmu lagi, oke? Milik Tuhan. Jadi kita itu harus melayani Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, memberi kepada sesama kita, ya. Jadi ini semua ini kalau kita lakukan, saudara lihat satu persatu itu Tuhan suruh kita baik sama mereka, kita melayani mereka, sayang mereka. Kalau kita betul-betul sayang Tuhan Yesus, oke, kita teruskan. Oke. Keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya. Kita akan dapat beroleh segala sesuatu di sana, saudara. Oke? Tidak akan cemar, tidak akan layu. Pokoknya nanti kita ketemu di sana. Jadi jangan harap di dunia, saudara. Saya belajar, saya kagum ada cici saya. Waktu cici Elizabeth sebelum meninggal, dia banyak kekurangan, oke? Tidak sempurna, banyak kesalahan. Tetapi ada dalam kehidupannya yang bisa menjadi contoh. Dan saya contoh satu, yaitu dia hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia tidak melihat siapapun. Saudara boleh panggil tengah malam, ya. Saudara, siapa saja, bukan jemaat, siapa saja kalau ada kebutuhan, minta dia datang doa, maaf, dia akan datang, saudara. Karena dia melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah melayani untuk diri. Saudara, kalau dengar anak-anak ngomong, dia pulang ke surga, tidak kasih tinggal aset. Tidak ada rumah, maksudnya. Tidak ada buat dia. Perhiasan emas juga tidak ada. Apapun tidak ada. Saya ambil baju dia, baju dia, itu baju sisa dia, tidak ada. Dia cuma kasih tinggal gereja untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya ngomong sama dia waktu dia sudah tidak sadar, saya minta maaf kalau saya ada salah menyakiti tapi saya berterima kasih. Ya, mungkin dalam pelayanan ada yang kita kurang cocok, tapi saya belajar satu hal, yaitu saya akan melayani Tuhan seperti yaitu hanya Tuhan saja, tidak mencari keuntungan apa-apa, semuanya untuk Tuhan. Oke? Dan ternyata kan pulang nggak bawa apa-apa kan? Ya. Jadi kita mau cara, cici saya satu lagi di Kupang, ada di Timur. Ya. Pokoknya saudara kasih dia uang, siapa aja kasih dia uang, dia kasih. Pokoknya dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Ya. Karena dia bilang, tapi dia sudah umur 83. Kalau dia meninggal kan nggak bawa apa-apa. Jadi orang berkati dia, untuk dia berkati orang. Pokoknya begitu. Jadi kita belajar begitu, saudara ya. Kita cukup makan. Kapan dulu saya sudah pernah kan Paulus ngomong kepada Timotius, yang penting kita cukup makan pakai. Ya,
Cukup. Itu sudah cukup. Ibadah kita kepada Tuhan. Jangan cari kekayaan saudara, mau bangun rumah 2-3. Ya, saudara mati mau meninggal, besok bawa rumah 2-3. Menikmati hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena harus melakukan dan dengan percaya iman bahwa rumah kita sudah ada di sana. Ya. Jadi ingat, cari uang untuk makan minum. Cukup, ya. Jangan mau cari uang yang banyak-banyak sampai pokoknya saudara ya, tidak peduli orang lain, tidak peduli pekerjaan Tuhan. Begitu. Oke. Nah, jadi apa tuh? Ayat yang kelima, oke? Dan di akhir zaman saudara akan apa tuh? Sudah. Ya itu kamu. Belum tadi ayat 4, oke? Ayat 4 kan sudah bilang kan, yang saudara punya segala sesuatu di surga yang tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan, oke, semua tersimpan di surga bagi kamu. Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan bahkan pada akhir zaman. Keselamatan sudah tersedia. Oke, selama saudara menantikan itu, nanti kita kan belum pulang. Ya, iman saudara harus teguh, berpegang teguh. Oke, iman jangan goyah, jangan. Ya, jangan. Saya tuh paling sedih hati kalau apa tuh orang namanya orang Kristen yang saya nggak bisa bersalahkan, tapi namanya kalau teman atau apa orang yang kita kenal orang Kristen tapi hidupnya nggak benar, sudah datang gereja sih datang gereja, ya kan, tetapi hidup di keluar dari gereja hidupnya nggak benar, sedih, sakit hati saudara. Kalau orang yang beriman kepada Tuhan itu teguh, ya, tetap tidak berubah-ubah, tidak macam-macam, ya. Jangan di gereja ya gereja, di sana ya di sana, begitu loh saudara. Ya saya tidak ngomong lagi tiap kali kita ngomongnya. Saudara tahu mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan tidak senang. Kalau segala sesuatu yang Tuhan tidak senang, jangan lakukan. Oke, jangan ke sana. Ya, tetap hidup ya bersama Tuhan, saudara. Kerja cukup kerja saja. Oke, jadi saudara ayat, oke, bergembiralah. Jadi keselamatan saudara ingat itu Tuhan panggil. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, ujian-ujian pencobaan, oke, yang saudara alami, oke, saya alami. Saya tak bilang hidup tidak ada cobaan, saudara. Saya ini hidup juga menghadapi banyak ujian, saudara. Tapi Tuhan mengajak kepada kita, jauhkan kami, apa kami, oke? Jauhkan kami daripada pencobaan. Pencobaan yang datang dari iblis. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, kata firman Tuhan di Yakobus kan. Jadi pencobaan dari iblis atau dari diri kita yang mau sendiri, tahu. Jadi tapi ujian yang Tuhan izinkan, ujian di sini terus pencobaan yang Tuhan izinkan itu datang. Tuhan izinkan buat apa? Ya, dia bilang bertahan, oke? Bertahan. Karena itu satu ujian buat kita untuk mencobai iman kita, kemurnian. Kalau tanpa ujian-ujian pencobaan mana tidak ada kelas, tidak tahu kalau kita ada sekolah apa enggak kan? Kalau kita sekolah kan kita belajar kan kita mesti ada ujian tau. Jadi kita ikut Tuhan kita mesti ada ujian. Kita juga bukan bilang hamba Tuhan tidak kena ujian, saya tidak percaya hamba Tuhan enak-enak, saudara kira enak ya. Saudara semua yang melayani itu ada saja, saudara. Ada sakit tidak ada juga saudara. Kata-kata tusuk di dada, tetapi mesti mengerti bahwa ini cuma Tuhan izinkan ujian. Jadi kalau saudara ada disakitin di apa saja, saudara itu ujian iman, oke? Ujian kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai mundur, jangan sampai ribut besar, tenang. Saudara tahu kalau ada keributan apa gitu, saudara firman Tuhan bilang jangan bela diri. Firman Tuhan yang bela, betul?
Jadi jangan kalau saudara berusaha aku debat bela diri, jadi heboh kan? Jadi ramai saudara, tenang. Anak apa aja saudara, tenang saudara, sadar. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau uji saya. Saya masih belum sabar, saya masih belum bisa mengasihi, ya. Saya masih macam-macam lah. Ya, tapi Tuhan bilang, dia uji kita, ujian saudara. Oke, jangan. Karena apa dia bilang? Oke, ujian-ujian ini sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Besok Yesus menyatakan sama Tuhan Yesus, oke, yang diperoleh kita. Yesus yang mati buat kita, oke. Tapi kita yang dapat pujian, penghormatan, penghargaan semua. Luar biasa enggak? Ya. Kalau selama ini nanti itu kemudian ya. Selama ini enggak ya. Saudara, selama ini kita dongki, saudara. Saudara, waktu Yesus mau masuk Yerusalem itu, ya, minggu yang sebelum Paskah, sebelum itu Jumat Agung, ya itu. Yesus masuk Yerusalem, naik apa? Naik dongki muda kan? Dongki muda. Terus orang-orang itu punya hosana pakai daun ya, hosana. Terus buang-buang baju di bawah supaya Tuhan Yesus dongki lewat. Itu orang-orang puji. Saudara kira puji dongki apa puji Yesus? Oke. Nah, jadi selama saudara dan saya kita masih melayani Tuhan Yesus, kita ini dongki. Jadi izinkan Yesus yang dipuji orang. Kita tidak mencari puji-pujian. Oke? Kalau saudara mencari puji-pujian, ya repot juga saudara. Ya ingat ya. Kasih ingat teman-teman, ada sekali mau dipuji, kita kan cuma dongki, alat-alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Oke? Izinkan, jangan mau kita yang dipuji saudara. Ya, jadi jangan rasa hebat dongki. Wih, kalau dongki rasa hebat Tuhan Yesus, orang-orang hosana lempar baju, dongki hahaha. Tuhan Yesus kan jatuh nanti dari atas Tuhan dongki ya. Sama aja project dan saya semua sama Tuhan dongki. Oke? Makanya saya tidak suka kalau saya diperlakukan di gereja teman lain daripada jemaat. Ya, di gereja saya punya gelar pendeta itu cuma di gereja saudara, oke? Supaya ada perbedaan lah begitu, tanggung jawab begitu ya. Tapi kan di luar saudara, saya sama aja ini semua, sama enggak? Sama, modelnya tetap ini kan ya. Jadi saya tidak suka disanjung-sanjung. Karena kalau saudara sanjung-sanjung, ini dongki, nanti jadi paling besar, bisa jatuh dalam dosa. Ya, banyak sama Tuhan jatuh dalam dosa karena dongki. Karena mau dipuji-puji, ya enggak. Jadi saya mau dipuji-puji saudara. Tetapi ini dongki ya saudara ya. Saya dongki saudara itu dongki. Oke, jadi kita dapat puji-pujian. Oke, jadi permatan pada hari. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia ya, dan yang tidak terkatakan. Oke, ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Oke, jadi kalau saudara merasa saudara selamat, saudara sukacita, berarti saudara sudah mencapai. Oke, jadi berbahagialah saudara, bersukacita. Hari ini kita bersukacita karena dia bangkit, tapi harus dengan penuh pengertian dan ucapan syukur. Kita bukan asal-asal terima kasih ucapan syukur, tetapi sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan lakukan itu buat kita. Kita bersyukur dia bangkit. Tuhan memberkati saudara. Oke, saudara bisa diberkati Tuhan merasa. Oke, nah sebelum saya itu kita mau berdoa dulu, tetapi saya berdoa untuk firman. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan, walaupun kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun, tapi kami merasa kebangkitan setiap saat dalam kehidupan kami, dan kami akan terus ingat dan hidup kami melayani Engkau ini karena kami ada pengharapan di dalam hidup bersama Engkau. Kami berterima kasih, sungguh berterima kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Tuhan, biar jemaat semua ini juga Tuhan, jemaat di Elohim semua mengerti benar-benar Tuhan, dan hidup kami akan berubah Tuhan, karena kami sudah menerima hidup yang baru Tuhan. Kami menerima segala dari
daripada kami mau berubah Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak bisa mengubah diri kami sendiri kecuali Tuhan tolong kami juga. Kami minta pertolongan daripada Tuhan. Kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya.